Di video ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita masih di seri pengendalian aplikasi. Tapi pengendalian aplikasi yang dibahas di video ini yaitu run to run control. Di video pengantar disampaikan bahwa run to run control ini adalah tahapan yang harus dilakukan. Jadi untuk melakukan B harus selesai A. Untuk melakukan C harus selesai B. Itu yang dimaksud dengan run to run control. Contoh sederhana untuk menginput transaksi penagihan piutang otomatis harus didahului dengan transaksi penjualan kredit. Dan kata lain, kita tidak mungkin melakukan penginputan transaksi penagihan piutang kalau tidak ada penjualan kreditnya. Nah, itu yang dimaksud dengan run to run control. Nah, run to run control yang akan kita coba di sini mungkin tidak seperti itu. Tapi yang akan kita terapkan adalah di proses mengedit maupun menghapus data barang di sini hanya bisa dilakukan kalau barang tersebut belum pernah ditransaksikan. Ya, jadi syaratnya ketika mau dihapus di sini daftar barang, maka semua transaksi atas barang ini, ya, semua transaksi di penjualan harus dihapus dulu. Tapi mungkin di video ini kita tidak membahas bagaimana cara menghapus di penjualan. Jadi ketika kita lihat di database-nya, salah satu tabel di sini ada tabel detail jual. Di detail jual ini menjelaskan barang-barang apa saja yang terjual. Jadi contoh ini ada transaksi TJ01 yang dijual di sana ada BRG01. Selain itu ada BRG14. Selain itu ada BRG19 dan seterusnya. Harapannya barang BRG11 ini di sini harusnya tidak boleh dihapus atau diedit karena pernah ditransaksikan, ya. Jadi ketika kode barang tersebut ada di data penjualan, maka di daftar di sini harusnya tidak boleh dihapus atau dengan kata lain opsi untuk ininya dihilangkan. Jadi ini nanti BRG11 harus tidak boleh ada tulisan hapus di sini. Jadi kosong sama sekali. Yang boleh ada adalah data-data barang di sini yang belum terekam di transaksi penjualan. Nah, itu kira-kira yang akan kita coba di video ini. Sebelum kita coba, kita lihat terlebih dahulu bagaimana mekanismenya. Nah, syaratnya ketika kita menampilkan data barang di sini, ya, di daftar barang ini, maka harus direlasikan, dijoin dengan data yang berupa rekap barang penjualan. Jadi ada rekap, minimal di rekap tersebut ada kolom kode barang, ya, minimal ada kolom kode barang. Kemudian direlasikan yang ini, nanti kita gunakan metode left join, artinya tampilkan semua data yang ada di sini, meskipun tidak ada pasangannya di sini. Ya, artinya contohnya kalau di tabel ini ada kode barang A, kemudian di rekap ini tidak ada kode barang A, sudah ditampilkan. Ya, jadi kita gunakan klausul left join. Kalau kita gunakan klausul inner join kan lain. Klausul inner join maksudnya begini. Anggaplah di tabel ini ada kode barang A. Lalu di sini tidak ada kode barang A. Maka ketika diseleksi dengan menggunakan klausul inner join, maka yang kode barang A di sini tidak akan terselect sehingga tidak akan tampil di sini. Karena inner join syaratnya adalah harus ada di antara kedua belah pihak. Nah, sekarang sebentar kita akan menggunakan left join. Jadi semua data yang ada di sini ditampilkan walaupun tidak ada pasangannya di sini. Nah, permasalahan mungkin yang kita dapatkan adalah kita belum memiliki tabel yang ini yang menampung rekap penjualan. Rekap penjualan di sana maksudnya tabel yang memperlihatkan barang-barang apa saja yang pernah dijual. Nah, tapi cukup rekapnya. Nah, di terakhir model kita pernah membuat seperti ini. Ya, ketika kita menselect, kita joinkan dengan TB kategori. Ini dalam rangka mau menampilkan nama kategori. Ya, tidak salah modelnya yang ini yang pernah kita buat sebelumnya, ya ini modelnya. Ketika di select datanya, mana ya?
Nah ini kan mengambil semua data di tabel barang, jadi semua kolom, lalu ambil juga nama kategori di tabel TB kategori, kemudian from TB barang, jadi asalnya dari tabel TB barang, ikut bergabung TB kategori, tapi klausulnya inner join. Kemudian berikutnya adalah konektornya yang menghubungkan antara tabel ini dengan tabel ini. Nah, sekarang kita akan satukan lagi seperti ini. Jadi tambahkan lagi. Jadi di join lagi dengan tabel rekap barang. Ya. Kita akan join lagi tabel rekap barang. Di tabel rekap barang ini minimal ada satu kolom kode barang supaya bisa direlasikan antara ini ke sini. Jadi kira-kira nanti di sini akan ditambahkan seperti ini. Left join. Ya. Lalu nama tabelnya tadi lupa. Rekap barang jual. Ya. Rekap barang jual. On. Ya. On TB barang titik kode barang sama dengan rekap barang jual. Maaf, harusnya ada di sini. Let's join ya, kira-kira seperti ini ya. On TB barang rekap barang jual sama dengan rekap barang jual titik kode barang. Nah, seperti ini kira-kira maksudnya. Nah, di sini kita harus pilih juga kode barang yang ada di sini. Nah, kita tambahkan lagi rekap barang jual titik kode barang. Nah, tetapi hati-hati, menggunakan select yang model seperti ini akan menjadi ambigu. Yang menyebabkan menjadi ambigu, ingat, di tabel ini ada salah satu kolomnya kolom kode barang. Kita lihat ini. Nah, ada kolom kode barang. Ya. Kemudian dilakukan lagi proses di sini, ngambil juga kolom kode barang. Berarti akan ada dua kolom kode barang. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, kalau begitu ini digunakan nama lain. As, ya. Supaya tidak menggunakan kolom kode nama barang di sini. Karena hasilnya ketika dua kolom kode barang akan ambigu. Ya. Nah, caranya seperti ini. As, misal kita kasih nama kode barang rekap. Ya. Atau gini, kode barang jual. Nah, jadi ya, supaya tidak muncul dua kolom yang bernama kode barang yang sama, karena di sini ada kolom kode barang, lalu dipilih lagi di sini kolom kode barang, maka akan ada dua, sehingga diberi as di sini bahwa nama kolom ini dirubah menjadi kode barang jual. Kira-kira. Nah, lalu berikutnya yang harus kita pecahkan adalah yang ini kita tidak memiliki tabel, ya. Coba kalau kita lihat database kita, ya, nah, kita tidak memiliki tabel yang itu, tabel rekap barang jual. Nah, di database kita tidak memiliki tabel rekap barang jual. Nah, rekap barang jual ini adalah rekapitulasi data dari sini, ya. Jadi kira-kira kita membuat sebuah tabel, lalu kita melakukan rekap, ketemu yang ini 11, oke, diambil, lalu ambil 14, ambil lagi 19, kemudian 22, 24, 8, 11 jangan diambil lagi karena tadi sudah, ya. Jadi kita akan buat rekapitulasinya. Nah, cara membuat rekapitulasinya bisa dibuat di sini. Ya, nah, caranya begini. Mudah-mudahan masih ingat cara mengelompokkan, menselect lalu di group by. Nah, di sini dibuat select, cukup satu kita ambil kode barang, from detail jual, nama tabelnya detail jual ya.
yang sumber rekapnya. Nah, oke, jual detail. Nah, baru dikelompokkan grup by, maksudnya untuk kode barang yang sama cukup sekali diambil. Grup by kode barang. Lihat ya. Nah, hasil select ini diposisikan seakan-akan sebuah tabel yang bernama rekap barang jual. Jadi, meskipun ini tidak memiliki fisik di database kita, ya, tetapi bisa digunakan dengan cara seperti ini. Jadi, hasil select ini diposisikan seakan-akan sebuah tabel. Jadi meskipun secara fisik tidak ada. Nah, itu kira-kira maksudnya. Nah, di kurang lebih statement SQL kita seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, kita cek di controller. Ketika di select, data apa saja yang tampil. Mana hasil proses selectnya di sini, daftar barang baru. Daftar barang ini kan hasil select dari model ambil semua barang, ini kan asalnya dari sini, dari M barang ambil semua barang. Sekarang coba kita lihat data apa yang ada. Cetak, var, coba kita tampilkan, lihat isinya apa isi variabel ini. Kemudian kita stop dulu di sini supaya tidak lanjut ke bawah. Lalu kita save. Nah, sekarang kita lihat ini terbaru. Nah, ini kira-kira data yang ada. Nah, coba kita lihat. Nah, ini BRG99 kode barang jual nilainya kosong. Artinya ini tidak ada datanya di tabel hasil rekapitulasi ini. Nah, beda dengan data yang lain. Yang ini BRG06 berarti ada. Nah, di sini terisi. Berarti BRG06 ini ada di dalam sini. Nah, contoh lain kita cari yang BRG11. BRG11, nah ini lah BRG11 di daftar barang ada. Rekap barang jual ini kan asalnya dari sini. Nah, sekarang yang akan kita tampilkan tadi di daftar hanya yang tidak ada seperti ininya yang boleh ditampilkan daftar atau pilihan edit dan pilihan hapus. Sedangkan untuk yang seperti ini tidak boleh dimunculkan pilihan edit dan pilihan hapusnya. Oke, sekarang supaya lebih bagus ini kita beri nilai default. Kalau seperti ini nilai defaultnya apa? Nah, caranya seperti ini. Di modelnya ketika di select ini, ya. Karena ketika seperti ini hasilnya ini nilainya adalah null, ya. Nilainya adalah null atau blank sama sekali. Nah, supaya tidak null, diberi nilai default. Cara memberi nilai defaultnya seperti ini. If null, artinya kalau ini kosong, tolong beri nilai seperti ini. Ya, jadi hasil selectnya nanti ini, kode barang ini tidak akan bernilai nol. Kalau pasangannya tidak ada, maka nilainya seperti ini. Ya, coba kita tes seperti ini ya. Saya beri garis datar seperti ini. Berarti nilai defaultnya adalah garis datar 2 kali. Coba kita save. Kemudian kita cek di sini. Ya. Nah, ini nilai defaultnya yang muncul. Sedangkan untuk yang ada pasangannya, tetap muncul nilai aslinya. Tapi untuk yang kondisi kosong, nah, hasilnya akan seperti ini. Itu yang disebut dengan nilai default. Sekarang nilai defaultnya kita ganti balikan. Atau tidak apa-apa, boleh juga seperti ini nilai defaultnya. Ya. Kita beri garis datar atau cukup 1 ya, seperti ini. Nilai defaultnya garis datar 1. Ya. Terserah kalian mau menggunakan nilai default apa. Nah, sekarang kita masuk di view-nya. Yang akan ditampilkan, coba saya balikin dulu kontrolnya ya. Kita tampilkan lagi datanya.
tampilkan datanya, kita save, kita refresh. Nah, yang boleh ada pilihan hapus dan editnya ya ketika data kode barang jualnya bernilai kosong. Selain itu ya tidak kita tampilkan. Nah, mudah-mudahan masih dipahami. Sekarang kita coba masuk ke sini ya, di daftarnya. Mana tadi pilihannya ini untuk hapus. Hapus ini yang boleh muncul ketika kode barang kode barang jualnya bernilai kosong. Jadi kosong itu maksudnya kita artikan seperti ini. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, mudah-mudahan masih ingat dengan perintah if. Nah, if yang simple kalau di dalam bahasa view ya, boleh seperti ini, if. Nah, ya. Kemudian di sini adalah kondisinya. Lalu apa yang akan dilakukan jika kondisi memenuhi kriteria. Nah, ini yang akan dilakukan. Nah, kondisinya untuk ditampilkan ini, kode barang ini, baris detail ini, kolom kode barang jualnya harus bernilai seperti ini. Coba kita pilih di sini. Jika baris barang kolom ya, nama kolomnya saya lupa lagi ya, ini kode barang jual sama dengan kosong, maka tampilkan tombol hapusnya ya. Artinya kalau tidak kosong berarti tidak ditampilkan. Nah, coba kita lihat, kita save, lalu kita refresh. Nah, itu yang ini tidak tampil. Yang boleh tampil adalah yang ini ya. Ini menandakan barang ini tidak boleh diedit. Tidak boleh dihapus ya, tidak boleh dihapus karena ada transaksinya. Sekarang kita tambahkan juga untuk yang ini. Kita balik ke view-nya. Nah, kita tambahkan if. Di sini saya coba pakai if yang model lain ya, if yang pure-nya PHP. Nah, caranya seperti ini. Buka tag PHP, lalu siapkan tutupnya, ya. If, oke, bahasanya saya copy dari sini saja, ya. Saya copy dari sini. Nah, ini. If kode barang ini kosong, maka baru kita tampilkan ini. Nah, tetapi ingat, ini adalah bahasa PHP sampai di sini, sementara ini adalah bahasa HTML. Otomatis sebelum masuk ke HTML, PHP-nya ditutup dulu. Nah, setelah selesai bahasa HTML-nya, PHP-nya kita harus buka lagi. Nah, ini adalah bahasa PHP, berarti buka lagi PHP-nya. Nah, ini ditulis sebaris saja supaya tidak terlalu banyak barisnya. Nah, ya. Nah, terserah if yang mau digunakan, mau if yang model seperti ini atau if yang strukturnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang coba kita save, lalu kita uji. Refresh. Nah, ini yang dimaksud dengan proses run to run control. Artinya ketika mau dihapus yang ini, maka transaksi penjualan atau data penjualan yang berkaitan dengan ini harus dihapus terlebih dahulu. Ya, nah, mungkin di video ini saya tidak membuat bagaimana cara menghapus transaksi di sini, tapi di video-video berikutnya kita akan coba membuat mekanisme penghapusan data yang ada di sini. Oke, mudah-mudahan di materi ini, di proses pengendalian tidak membingungkan, ya.
Sampai ketemu di video seri berikutnya.